Bang Uki, dari pergantian nama saja kan sudah mengundang tanya ya. Makan siang jangan-jangan supaya lebih murah lagi, makanya nanti sarapan gitu kan. Jadi sebetulnya apakah program makan siang gratis ini memang awalnya itu hanya gimmick kampanye yang belum dipertimbangkan secara matang sehingga pada akhirnya di pertengahan jalan itu banyak berubah-ubah konsepnya? Oke, ketika diucapkan ketika kampanye Pak Prabowo Mas Gibran menyebutnya memang makan siang ya. Tapi ketika dia sudah menjadi penamaan sebuah program, tentunya harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut misalnya ya. Jadi tadi dikatakan, oh ini nggak hanya makan siang tapi juga sarapan pagi, misalnya seperti itu ya. Ini bukan perluasan sehingga negara memberi makan sampai dengan 2 kali dalam sehari, bukan. Tapi ini merupakan wujud penyesuaian kita ya terhadap jam-jam sekolah anak-anak. Anak SD misalnya kelas 1 sampai kelas 3, pulang sekolah kan kelas jam 10. Nah, maka itu diberikannya sarapan gitu. Kalau kita berbicara konteksnya anak SMA misalnya atau anak SMP, yang dimana ketika jam 12 siang mereka masih di sekolah atau masih jam belajar mengajar gitu dalam kondisi istirahat, itulah kemudian diberikan makan siang. Jadi perlu ya untuk diluruskan bahwa tidak ada yang berubah di sini ya. Hanya saja ketika dia dimantapkan sebagai sebuah program ya, apalagi penamaan programnya ini harus mengcover kedua-duanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada yang berubah tapi belum tidak mantap. Ada yang berubah. Enggak, ketika dikatakan makan siang. Rencananya belum mantap atau gimana? Sudah. Jadi begini, saya sendiri sebenarnya sudah ke salah satu site uji coba ya di Jawa Barat. Dan di sana itu bukan dapur umum, namanya unit layanan ya. Ketika kita masuk sana aja, itu sepatunya itu harus khusus sepatu mereka. Ya, nggak bisa nyeker, nggak bisa pakai sepatu kita, nggak bisa pakai sendal, rambut harus ditutup, ya, pakai masker. Dan ketika kita masuk ruang tamunya, di sana sudah nampak, di situ adalah pusat informasinya, IT-nya yang tersambung ke sekolah-sekolah, real time berapa makanan yang diantar, ya. Jadi satu unit layanan ini bertanggung jawab untuk 3.000 anak. Oke. Ya. Dan juga kandungan gizinya, berapa kalori, berapa protein, berapa zat besi, berapa yodium. Ya, saya sudah berkonsultasi dengan tim Dewan Pakar di TKN bahwa Pak Prabowo mengamanatkan harus ada zat besi dan harus ada yodium. Ya. Jadi di sana ada nasi, ada sayur dan lain-lain. Saya masuk ke ruang penyimpanan bahan baku. Di situ saya melihat ada kulkas, ada chiller dan lain-lain. Saya nanya ke mereka, ini di sini berapa lama makanan ini stay? Lalu kemudian untuk dimasak, oh di sini cuma sehari, gitu. Lalu kemudian saya lihat di situ ada sampel 7 hari, ya makanan ini taruh di sana 7 hari, makanan taruh sana 14 hari. Ini gunanya untuk apa? Sampel ini dipasang segini selama-lama ini, gitu. Untuk kita mengatakan kepada siswa-siswa di sekolah, kalau makanannya dibawa pulang, mohon jangan dimakan lagi setelah sekian hari. Gitu. Berarti di tempat ini standarnya cukup tinggi ya? Bisa sangat tinggi sekali. Lalu saya ke dapur, ya, saya melihat penduduk lokal yang memasak. Lalu saya ke ruang penyajian, di situ traynya tidak ada yang dari plastik, Oke. Dan di situ sangat higienis. Ini sepertinya ideal banget nih. Bisa nggak nih diterapkan di tempat lain? Kemudian saya menyaksikan sendiri ketika dia disalurkan ke sebuah SD negeri. Anak-anak mulai belajar mengantri. Anak-anak SD itu untuk melakukan fingerprint tapi tanpa menyentuh. Ya. Ini di mana? Di Jawa Barat saya tidak bisa kasih tahu lokasinya saat ini ya. Dan ketika saya melihat seorang anak, saya tanya ke anaknya, Dek, senang nggak dapat makan kayak gini? Senang. Sekarang saya makan daging sekali seminggu. Saya kalau nggak ada program ini setahun sekali aja belum tentu kalau nggak dapat daging kurban. Baik. Gitu. Oke, geser dulu nih. Belum ke sekolahnya, nanti saya akan bilang ke sekolah apa gurunya. Kalau ini kan terkesan begitu ideal ya, Bang Daniel ya. Tapi pertanyaannya benar tidak ini yang bisa aplikasikan ke semua daerah secara standarnya sama? Bisa tidak? Komisi 4 sudah memantau itu belum? Ya, makasih. Pertama tentu kita apresiasi ya. Ini program yang penting sebagai terobosan ya untuk memandang 2045 semakin cerah lah karena SDM menjadi penting. Tetapi satu yang selalu kita tekankan di Komisi 4, saya nggak paham, tetapi rasanya belum dilakukan. Apakah program ini sudah ada kajian ilmiah? Ya. Kalau bayangan saya, kalau memang pemerintah saat ini serius ya, termasuk bersama tim Prabowo serius, justru langkah awal yang harus dilakukan adalah segera anggarkan untuk kajian ilmiah secara matang. Baik segi anggaran, segi teknis, distribusi, segi gizi, apa ukurannya nanti, target kinerjanya dengan makanan ini, apakah berapa lama sekali kita melihat gizi anak-anak sasaran itu meningkat atau enggak.
ini rasanya nggak ada. Gitu. Ini langsung jalan aja uji coba gitu ya? Menurut saya gitu, tapi mungkin bisa dijelaskan ya. Jadi wujud keseriusan adalah segera lakukan kajian ilmiah yang matang dan komprehensif. Karena ini menjadi dasar akan berhasil atau enggak. Karena kita kesian dengan anggaran segitu besar, kalau total nggak ada hasilnya. Dan ini kan nggak mudah. Kalau total 83 juta anak per hari, bukannya kita ngadain kegiatan setahun sekali aja mungkin kerepotannya luar biasa. Ini setiap hari loh. Belum tarik napas, udah besok lagi kita mikir 83 juta secara utuh ya. Jadi meskipun secara prinsip setuju, tetapi keberhasilan prinsip ini sangat tergantung dari detail. Dan Anda melihat tim Prabowo Gibran belum melakukan itu secara serius? Kajiannya belum dilakukan secara serius? Ya kita nggak denger. Jadi bukan nggak serius. Tadi saya bilang prinsipnya kita sudah semua sepakat, semua bangsa, semua pemimpin dunia, ya, yang udah jadi pemimpin, yang belum jadi pemimpin juga berpikir yang sama. Bangun bangsa, bangun sumber daya manusia, bangun manusia yang sehat, yang bergizi. Teknisnya tentu tadi saya sampaikan di awal, seperti Mas Kiki juga sampaikan bahwa Mas Kiki udah, ini sudah mulai. Ini kan satu cara, ya kan, dengan demikian ada yang cara lain. Semua sekarang dalam proses kajian, dalam proses kajiannya sambil jalan, sambil uji coba. Ini semua diuji cobakan, nggak boleh. Bukan ini kan kajian waktunya, dulu baru uji coba. Loh begini, ini kan program itu kalau orang kampanye sekarang nih berapa bupati semua itu dibuat kajian sekali. Bapak Prabowo ini bicara ini jauh sebelum jadi presiden terpilih, jauh sebelum jadi ketua umum, udah berpikir, karena beliau kan pendidikan tinggi, lingkungan baik dan sebagainya, orang yang cerdas, dari dulu udah berpikir membangun bangsa, SDM, jangan ada stunting dan sebagainya. Ini jauh. Saya pertama jadi kader 17 tahun yang lalu, Pak Prabowo udah bicara, udah bicara ini. Jadi maksud saya, semua diproses kajian. Tentu kajian ini kan berjalan, bergulir. Tadi saya bilang soal harga variasi tergantung daerahnya. Soal jenisnya, makanannya bergantung. Yang melakukan kajian siapa, Bang Riza? Boleh tahu? Ada tim yang kami itu punya tim. Nggak usah yang lain. Di internal Gerindra itu punya pakar-pakar, kami di internal. Sekarang karena kampanye, karena koalisi melibatkan semua partai, melibatkan semua ahli. Untuk diusul ini. Ini usulan konstruktif ini. Ya. Artinya ya kita ini kan semua pernah sekolah kan, pernah di sekolah kan. Jadi kita juga pernah ketika di sekolah itu kan, ya ketika jam makan siang kan kita perlu makan siang dan kita ke kantin kan. Ya memang tidak di semua sekolah tuh ada kantin. Kalau sekolah kami di kampung, waktu kami di daerah itu kami harus bawa bekal masing-masing dari rumah gitu, untuk makan siang gitu. Tapi kan sekolah-sekolah besar ini di Jawa rata-rata punya kantin kan. Nah, kenapa tidak memberikan dana dan anggaran itu kepada kantin-kantin yang sudah ada dengan kemudian dibina, diawasi. Karena itu kalau yang sudah ada, kalau yang sekolah yang belum ada kantin, bikinin kantinan. Itu lebih apa? Efisien, cost-nya. Nah, soal biayanya, ya soal anggarannya itu disesuaikan gitu dan apa biaya makannya segala macam. Kalau kantin sudah ada di sekolah sudah ada kantin. Nah, ini petugas kantinnya yang ini satu usulan nih. Masukan seperti itu bukannya salah, tapi tidak mudah juga. Karena kan harus tercapai. Dua yang harus tercapai disampaikan Pak Prabowo. Satu, ya, program ini harus memastikan makanan itu bergizi. Ya justru itu saya sampaikan bergizi seperti itu yang saya sampaikan. Ya, dua, saya bergizi cakupannya harus semakin luas. Yang sudah ada kan di sekolah-sekolah itu kantin dan kita tinggal membina ya orang-orang di kantin. Membina itu juga. Oke, Mas Kiki mau tambahkan. Kalau boleh saya tambahkan, Bang. Ini kan sebuah ekosistem program yang harus kita perhatikan dulu juga sejak hulu. Hulu ini artinya suplai bahan baku. Ini juga harus dari masyarakat lokal, itu yang pertama kan. Lalu tadi disuplai sebentar bang. Ketika disuplai di unit layanan tersebut harus dipastikan bukan hanya gizi tapi higienitasnya juga harus dipastikan. Harus memastikan bahwa dapur-dapur tersebut itu diisi oleh masyarakat lokal juga dan harus dipastikan ini manajemen limbahnya itu mau kemana. Dan di uji coba yang bukan saya lakukan tapi di uji coba yang sudah saya saksikan itu setiap sampah itu sayurnya ditimbang, nasinya ditimbang. Pertama ya, itu untuk mengetahui bahwa anak-anak ini bosan. Kalau terlalu banyak limbah yang menu yang ini artinya anak-anak bosan sama yang ini. Dan itu nanti
kemudian diolah menjadi pupuk kompos untuk diberikan lagi Ini kepada sudah ada petani contohnya setempat. nih, Bang Dhani Jadi Pak ini Misbah. ekosistemnya memperhatikan seluruh simpul-simpul. Tapi yang perlu Aspek termasuk aspek lingkungan. Ya. Yang perlu diingat adalah biaya untuk makan bergizi gratis itu kan dari APBD. Tidak bisa serta-merta terus kemudian APBN. bentuk APBN dan mungkin juga APBD. Tapi tidak mungkin bagaimana proses pengadaan barang jasanya terus langsung menunjuk ada unit yang mengelola itu ya. Pasti ada proses pengadaan barang jasa yang juga harus dilakukan gitu ya, yang harus transparan dan akuntabel gitu ya. Nah, kalau tadi contoh yang disampaikan oleh Bang Uki misalnya itu kan itu seolah-olah udah langsung penunjukan langsung gitu ya. Terus siapa sebenarnya yang punya unit layanan itu kan harus diperjelas juga gitu. Oke, kriteria untuk bisa ditunjuk langsung tuh bagaimana? Prof Ikran mau ngomong, Bang Dhani mau ngomong, boleh di segmen berikutnya ya. Kontroversi jeda dulu pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.